Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kalian berada. Saya doain semoga segala doa-doa kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, hari ini khusus saya akan prediksi tahun 2026. Ya. Kalau kita mendengar kata 2026, tentunya teman-teman di rumah juga pasti ada harapan. Make wish, ya. Begitupun dengan saya, itu lumrah-lumrah saja ya, nggak apa-apa ya. Nah, banyak juga yang datang yang minta secara pribadi, gimana tahun 2026 pandangan saya. Sebenarnya saya juga sudah banyak menerima undangan ya, dan beberapa udah saya ceritakan bagaimana pandangan untuk tahun 2026. Ya, kalau menurut saya tahun 2026 itu memang adalah tahun yang dimana segala semuanya itu adalah fase perbaikan dan perubahan. Ada yang tanya ke saya, Teteh, apakah tahun 2026 kejadian bencana Sumatera masih terus berjalan? Untuk tahun 2026, sebenarnya bukan masalah tahun 2026 ini, tapi memang kalau untuk Sumatera, kejadian itu masih terus berlanjut. Dan saya memang sudah bilang beberapa minggu yang lalu, itu akan terus berlanjut teman-teman. Bukan berhenti kejadian yang sudah pernah kita lewatin gitu ya, pernah kita tahu, dan memang untuk kesananya itu masih berlanjut. Untuk masalah air, pergeseran tanah, dan justru malah kita akan kedatangan tamu angin, dan sudah hadir di beberapa titik. Anginnya itu angin besar sekali ya. Kalau saya nggak ngerti bahasanya apa, jadi seperti puting beliung. Itu memang sudah masuk ke daerah wilayah kita. Ada beberapa titik yang sudah kena gitu. Nah itu tidak bisa diremehkan. Jadi perpaduan antara angin dan hujan, mereka berkolaborasi. Memang banyak bencana-bencana yang akan terjadi. Kalau untuk masalah angin dan hujan, itu waspada dengan masalah pepohonan ataupun reklame-reklame yang ada di jalan. Nah, itu yang perlu sangat diwaspadai. Dan untuk kejadian selanjutnya, pergeseran tanah, yang dimana walaupun tanah di aspal itu tetap ada pergeseran. Nah, itu karena bukan masalah aspalnya lagi, bumi kita ini sudah sakit, jadi tanah ini sudah keropos, sudah menipis akar-akarnya gitu loh. Jadi karena suatu tekanan yang sangat kuat, namun tidak ada support dari diri kita, jadi ya alam itu bergerak dengan jalannya sendiri gitu. Karena kayak contohnya gini teman-teman, saya selalu bilang segala unsur alam itu mempunyai hak di dunia ini. Seperti air itu mempunyai hak di dunia ini, mempunyai jalannya, mempunyai arusnya. Nah, ketika jalan yang biasa dia lewati itu ditutup, ya, dia akan mencari jalannya sendiri, gitu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada banjir bandang, banjir besar yang sangat seperti apa? Seperti lautan gitu. Jadi jangan kaget kalau ngeliat hal-hal seperti itu, karena dia mencari jalannya sendiri gitu. Jadi karena penyerapan di dalam tanah pun ini sudah memang kurang, akhirnya dia yang mencari jalan yang untuk dia harus secara kodratnya dia harus terus mengalir gitu teman-teman. Nah itu yang harus terus diwaspada. Nah untuk perubahan di Sumatera memang mohon maaf sekali,
Kita tidak bisa memaksa pemerintah untuk segera perbaikan karena memang sangatlah tidak mudah, teman-teman, karena memang kondisinya yang memang uh, sangat menyayat hati kita, ya, dan bencananya itu tidak berhenti, terus saja berjalan, dan itu saya prediksi itu awal tahun pun masih terjadi. Awal tahun 2026 masih terjadi. Jadi kalau saya lihat, bukannya pemerintah itu tidak gerak cepat, namun dengan kondisi yang seperti yang sangat menyayat hati, itulah yang menyebabkan akhirnya keterlambatan untuk proses semuanya. Karena memang mohon maaf sekali untuk bencana ke depan dan kali ini memang fokusnya di daerah Sumatera. Ya, saya juga ketika mengetahui itu sedih hati saya gitu loh. Tapi itu justru udah diminimize. Dan sudah ada beberapa bagian dari tanah Nusantara yang juga kena kan dampaknya. Nah itu sudah diminimize karena yang di penglihatan saya, yang dilihatin oleh saya, itu lebih dahsyat daripada yang ada sekarang. Dan mohon maaf, korban jiwa akan terus berjalan dan ada beberapa yang tidak bisa ditemukan karena memang antara tanah dengan air bila sudah melebur di badan kita itu akan mengurai. Jadi kesulitan itulah yang akhirnya susah untuk ditemukan. Nah, selanjutnya kejadian ini belum berhenti, masalah banjir, masalah hujan, masalah air, belum berhenti, masalah gempa belum berhenti di situ. Akan datang wabah penyakit di daerah sana karena memang kondisi yang seperti itu gitu loh. Jadi sangat menyayat hati ya, sangat gitu ya untuk saudara-saudara kita yang berada di daerah Sumatera gitu. Kita doakan yang dari sini, seandainya kita tidak bisa melakukan apa-apa ya kita doakan ya mereka diberikan kesanggupan untuk menghadapi ini semua gitu ya, diberikan kekuatan lah untuk menghadapi ini semua. Nah, satu hal lagi teman-teman, tahun 2026 saya melihat ada kebakaran besar yang terjadi dan kebakaran itu sangat banyak evakuasi, memerlukan banyaknya mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Tahun 2026 yang saya lihat seperti itu. Lalu yang saya lihat ada getaran gunung di bawah laut di daerah Banten itu yang akan mengalami gempa. Dan saya berdoa semoga itu tidak terjadi. Saya berdoa karena memang tidak bisa apa ya, jika itu terjadi, dahsyat itu tidak bisa dihindarkan. Dan sebenarnya yang paling menakutkan adalah sebenarnya itu, ya. Karena itu saya juga berusaha untuk dalam doa saya itu tidak akan terjadi. Nah tentunya efeknya itu ada di daerah Jakarta. Jakarta, Banten, Lampung, efeknya akan di daerah sana yang paling terasa ya. Dan di pesisiran utara itu sangat terasa. Air makin meninggi, itu akan terasa. Banjir sudah menuju ke arah kota, itu yang akan terasa. Itu yang membuat saya sebenarnya sedih. Karena kalau di Sumatera itu memang juga menyedihkan, ya. Tapi beberapa titik. Kalau seandainya sampai terjadi ini yang di bawah laut ini terjadi, ngulet gunung di bawah laut ini terjadi, justru ini yang lebih luas
gitu. Nah, di sini yang menjadi um, sebuah ukuran positif untuk kita dalam arti kata, yuk kita melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Selebihnya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena bayangan gelap, bayangan hitam, bayangan kematian itu jelas, jelas sekali. Itu yang sangat menyedihkan gitu ya. Selain daripada kejadian kita di Sumatera. Dan ya dengan berat hati saya berkata, sebenarnya sudah dari beberapa minggu yang lalu bahwa kalau teman-teman yang udah ngikutin cerita saya sudah bilang bahwa untuk yang Sumatera pun tidak berhenti, akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Gitu. Karena memang bumi sudah benar-benar sakit, sudah dalam kondisi yang masih merintih, ya. Dan saya anggap itu caranya bumi untuk memperbaiki dirinya, ya. Saya anggap seperti itu. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman bahwa dunia ini bukan tentang manusia saja, tapi banyak ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi semua pun punya hak. Apapun itu, kita tidak bisa meremehkan, ya. Apapun itu, jika salah satu terenggut hak ya, tentunya bencana akan hadir dalam hidupmu. Teguran-teguran Tuhan akan hadir, akan jadi tamu dalam hidupmu. Persoalannya menjadi tamu hanya semalam menginap, atau hanya duduk pagi siang pulang, atau menjadi tamu yang tinggal di rumahmu. Seperti itu bahasaku, seperti itu. Semua punya hak. Jadi jangan pernah meremehkan itu. Mungkin teman-teman melihat dia hanyalah seekor binatang, ya. Teman-teman menganggap dia tuh rendah, hina. Tapi tidak di mata Allah. Ingat itu. Karena yang tahu Allah. Bagaimana dia ditakdirkan untuk ada di bumi ini, dia pasti punya tugas dan manfaat. Nah, yang tahu Allah. Tapi jika kalian memandang itu sebagai pandangan yang sebelah mata dan pandangan rendah, akhirnya Tuhan akan menunjukkan bahwa ini loh, eksistensinya itu seperti ini. Itu. Nah, itu yang banyak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di dunia seperti itu, sehingga akhirnya takdir mencari jalannya sendiri. Gitu, bahasaku seperti itu ya, biar mohon maaf kalau ada kesalahan, jadi biar sampai kepada teman-teman gitu loh. Karena ya sudah sesuatu yang sudah hak akan mencari jalannya sendiri itu. Nah, selain itu saya juga melihat ada burung terbang yang sangat tinggi lalu terjatuh. Burung terbang ini adalah mesin. Jadi saya melihat ada pesawat yang akan terjatuh, namun bukan pesawat komersil, ya. Jadi pesawat dari pemerintah itu yang saya lihat akan terjatuh dan memang butuh effort untuk menuju lokasi terjatuhnya pesawat tersebut. Ya kita doakan itu pun hanya sebagai prediksi, tidak akan terjadi. Walaupun saya diperlihatkan seperti ini, sejujurnya saya juga berharap apapun yang saya lihat itu adalah hanya gambaran. Karena teman-teman bayangkan, teman-teman diperlihatkan itu dan dalam keadaan suka atau tidak suka,
Kalian dilihatkan itu, dan itu menyayat gitu loh. Dan harapan saya juga, apa yang saya lihat itu istilahnya jangan sampai. Memang kan saya pernah bilangnya juga ya, negara kita itu sedang kedatangan tamu. Mungkin teman-teman bisa scroll pada tanggal berapa saya bikin status, saya bilang di IG saya bahwa kita akan kedatangan angin yang sangat besar. Tanggal berapa itu? Bisa scroll di IG saya bikin status seperti itu. Dan pada akhir tahun ini, dan memang kita di segala titik kita sudah dikepung oleh angin, ya, dari angin masuknya juga NTB juga dia masuk, dari NTB dia masuk angin, lebih ke angin kalau NTB itu, terus masuknya ke daerah Jawa Barat juga angin ya, terus utara juga angin. Jadi memang titik-titik itu jadi sebagai pintunya untuk angin masuk gitu ya. Untuk wilayah Depok juga itu beberapa titik yang angin akan hadir ke di antara kita gitu. Semua unsur alam di dunia ini itu air, api, angin, tanah, udara bisa datang ke dalam kehidupanmu menjadi berkat, namun juga bisa datang dalam kehidupanmu menjadi bala. Nah, semua itu tergantung bagaimana diri kamu memposisikan diri kamu sebagai manusia. Gitu. Jadi, saya selalu bilang, hidup di dunia itu tidak mudah. Dan Tuhan tahu itu. Sangat tidak mudah. Jadi, bagaimana kita